Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai saham S Hardware ya. Dan untuk saham S Hardware itu trennya cenderung bearish kalau kita lihat dari tahun 2020 akhir ya, Desember 2020 sampai kemarin Jumat tanggal 21 Oktober 2022 untuk trennya itu cenderung bearish, walaupun kemarin Jumat itu naik cukup tinggi 7% ya ke level 536 ya. Tetap harus hati-hati karena untuk trennya itu masih bearish ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk S Hardware secara teknikal dulu ya. Secara teknikal untuk supportnya sebenarnya masih di area sini 380-an ya, 382 itu area support S Hardware. Kemungkinan kalau untuk trennya masih downtrend ya, kemungkinan untuk saham S Hardware akan ngejar area situ sebelum mantul naik ya, bentuk tren bullish lagi ya. Tapi kita lihat aja besok ya. Kemarin kan naik 7% ya. Kalau kita cek apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi, di sini S Hardware kemarin Jumat tanggal 21 kita cek naiknya disertai bukan akumulasi, malah distribusi ya. Ini si CC net sell 20M cukup banyak ya. CC YU BKAK net sell dan mereka asing, jadi asing masih terus keluar di saham S Hardware. Yang nampung ada YJ, ZP, YP ya. Jadi naiknya saham S Hardware kemarin Jumat itu disertai dengan distribusi oleh CC. Jadi hati-hati, ada kemungkinan untuk S Hardware itu cuma technical rebound aja. Kalau kita lihat histori juga di area sini pernah naik ya, ini cuman naik bentuk lower high, kemudian turun lagi meneruskan trennya. Jadi bisa jadi untuk S Hardware kalaupun besok masih naik, itu skenario-nya akan seperti ini, bentuk lower high aja, habis itu melanjutkan penurunannya bisa jadi seperti itu. Kalau kita cek aja tren dari tanggal sini ya, dari tanggal 25 Agustus ketika S Hardware turun lagi ya setelah bentuk lower high 25 Agustus ya, kita cek dari tanggal 25 Agustus. Dan untuk saham S Hardware dari tanggal 25 Agustus didistribusi oleh ZP AKYU ya. ZP AKYU CC net sell paling banyak, ZP net sell 114,3 M, dan yang nampung YP SUPD. Jadi belum ada yang akumulasi ya untuk saham S Hardware, itu malah cenderung distribusi. Oke. Dan yang keluar itu asing semua ya, ini ZP AKYU CC BK KK versi asing yang keluar dari S Hardware dari tanggal 25 Agustus ya. Jadi masih distribusi, jadi mending amannya wait and see aja dulu. Kalau mau nyicil, yang tertarik buat masuk di saham S Hardware karena dari segi valuasi kan juga semakin murah ya ini untuk saham S Hardware. Kalau mau masuk bisa pertimbangkan dekat-dekat area 380-an ya. Kalau kita lihat histori sebenarnya supportnya 430 ya. Kalau mau nyicil untuk harganya, misal S Hardware udah turun sampai ke level di bawah 430, yaitu disclaimer kalau ada yang mau nyicil ya, bisa pertimbangkan area sini dulu, area 380 sampai 430. Range harga area itu ada kemungkinan akan mantul naik ya untuk saham S Hardware secara teknikal. Dan bandar Muluki juga masih terus distribusi, siapa tahu di range area itu ada bandar yang masuk yang melakukan akumulasi lagi di saham S Hardware. Nah, kira-kira kenapa kok asingnya banyak yang keluar, kok sahamnya didistribusi, padahal untuk valuasinya kan semakin murah ya. Kita cek secara fundamental di sini. Untuk datanya saya ambil dari TradingView. Dari TradingView, oke, langsung aja kita ambil datanya. Dari segi pertama kita akan cek dari neraca keuangan dulu ya. Jadi untuk neraca keuangan kita cek dari tahun 2015 sampai 2021 kemarin. Dari segi equity sebenarnya terus naik ya. Jadi dari segi permodalan untuk modal S Hardware itu terus bertambah setiap tahunnya.
Dari tahun 2015 itu cuma 2,6 triliun aja, kemarin 2021 udah menjadi 5,5 triliun. Dari segi equity naik ya, kemudian dari segi ya karena equity-nya naik, otomatis book value per share-nya juga ikut naik ya, sehingga PBV-nya semakin murah ya, valuasi harga sahamnya semakin murah. Kemudian kalau kita cek dari segi debt equity rasionya, dari segi utangnya sebenarnya dibandingkan dengan cash itu sangat kecil ya. Untuk saat ini cash yang dimiliki oleh Ace Hardware itu 1,7 triliun ditambah 8, berarti ya sekitar 2 triliun lebih ya untuk cash yang dimiliki oleh Ace Hardware, dan itu cukup banyak. Sebenarnya dari segi neraca keuangan sangat sehat ya untuk saham Ace Hardware ini, bisa dikatakan seperti itu. Karena equity-nya naik terus ya, modalnya tambah, kemudian dia juga punya cash yang cukup banyak, walaupun punya hutang 800 M, tapi kalau dia gunakan cashnya untuk bayar hutang itu masih punya cash 1,7 triliun ya. Kalau datanya di sini kita dapat seperti itu. Jadi dari segi neraca keuangan sangat sehat untuk saham Ace Hardware. Jadi yang masih punya posisi, yang masih mau hold ya sebenarnya masih ada harapan ya, seperti itu. Dari segi book value-nya 320. Nah, kalau kita cek per kuartal, untuk kuartal 2 2022 cash-nya 5,4 dan book value-nya 313, berarti untuk harga saat ini dihargai dengan PBV sekitar 1,6 ya, 536 dibagi 313 itu sekitar 1,6 kalinya. Jadi untuk perusahaan dengan neraca keuangan yang seperti itu, harga PBV 1,6 itu sebenarnya relatif murah ya dari segi PBV. Kemudian kalau dari segi performa kita akan cek, mungkin dari segi performa ini yang bikin sebagian investornya keluar dari saham Ace Hardware ya. Kalau kita cek dari segi performa, kita cek dari tahun 2015 dulu per tahun. Nah, kan kita cek dari segi ROE-nya aja turun terus. Jadi emang yang bikin investor-investornya keluar dari saham Ace Hardware ya salah satunya kemungkinan adalah performa perusahaannya yang menurun ya. Jadi performa perusahaan dalam menghasilkan laba itu menurun tiap tahun ya. Ini dari 2015 23%, dan untuk saat ini di angka 13% ya. Jadi dari segi ROE-nya terus turun, dan ini menandakannya seperti apa ya? Ini tandanya equity-nya naik, modalnya naik, cash-nya banyak, tapi performanya turun ya. Jadi perusahaan belum bisa menggunakan dananya semaksimal mungkin untuk profitability perusahaan ya. Jadi seperti itu. Jadi perusahaan mungkin kehabisan ide buat memanfaatkan dananya ya, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan aja udah punya planning ya untuk Ace Hardware mau digunakan untuk apa dananya, apakah untuk ekspansi bisnis lagi, untuk bikin toko lagi, atau seperti apa ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Tapi untuk saat ini untuk perusahaan Ace Hardware ini belum maksimal dalam menggunakan dana yang dimilikinya ya. Jadi seperti itu. Kemungkinan itu sih yang bikin investor-investornya keluar dari Ace Hardware. Kemudian kalau kita cek dari segi dividen juga tiap tahun dividennya itu perusahaan ini membagikan dividennya ini dari tahun 2015 terus membagikan dividen ya. Tapi kalau diperhatikan untuk dividen payout ratio-nya itu sebenarnya nggak terlalu besar, 50%, 50%, 50%, itu tandanya sebagian laba yang dimiliki, yang diterima oleh Ace Hardware itu dananya misalnya tahun 2021 kemarin 50 dibagikan untuk dividen pemegang saham dan 50%-nya dimasukkan untuk equity ya, untuk modal ya. Tapi modalnya itu buat apa juga sampai saat ini masih dianggurin ya. Kalau kita lihat tadi ya, cash-nya kan cukup banyak,
modalnya naik terus, tapi dari segi performa perusahaan menghasilkan laba malah turun ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk laba yang diterima oleh perusahaan itu sebagian masuk ke modal tapi belum digunakan secara maksimal ya. Ya harusnya kalau belum butuh-butuh banget ya, maksudnya belum butuh dana yang buat ekspansi atau apa, masih bingung caranya gimana ya, bisa jadi ya harusnya labanya itu dibagikan dalam bentuk dividen yang lebih besar, misalnya 80% atau 90% atau 100% ya, kayak sektor-sektor yang retail lainnya seperti HMSP, terus Unilever itu kan membagikan sebagian labanya untuk dividen, tapi untuk S Hardware itu masih menyisahkan sebagian labanya untuk perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, cuman bingung mau buat apa ya, bingung buat ekspansi, mungkin seperti itu kalau dari segi fundamentalnya, sehingga banyak investor yang keluar dari saham S Hardware ya. Terus kesimpulannya seperti apa? Kalau untuk saya pribadi sih, saya cenderung ke bandarmologi ya, dan juga teknikal. Jadi mending perhatikan aja level area sini, mungkin kalau dekat-dekat 380 itu sudah ada bandarnya akumulasi, langsung masuk aja. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk analisa saham S Hardware. Perhatikan aja level area 380 sampai 430. Mungkin di area situ kalau sudah ada bandar yang masuk, mungkin YP-nya akumulasi atau aslinya udah mulai masuk lagi di saham S Hardware. Nah, itu ada kemungkinan untuk saham S Hardware akan mulai uptrend lagi ya. Tapi kalau di area sini juga belum ada bandar yang nampung, ya paling akan konsolidasi dulu. Tapi untuk harga saat ini sih sebenarnya relatif murah ya, dari segi neraca keuangan yang seperti itu dengan dihargai dengan PBV 1,6 itu relatif murah dari rasionya ya, dari valuasinya relatif murah. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.